Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Adik-adik sekalian, kakak-kakak yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali oleh Allah di Masjid Al-Furqan, di SMP dan SMA IT Al-Furqan. Tentunya ini satu keberkahan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mak mana itu? Ada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi boleh? Yang sebelah kiri sekali lagi boleh? Sama-sama ya. Ini langsung online di TPRI. Ya. Kita mulai ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukup. Kaki terakhir kita ulang lagi. Setuju? Oi, setuju tak? Setuju. Ya. Jangan diam-diam kamu tuh. Itu bagian daripada syukur secara lafaz, Dari ucapan kita tunjukkan syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu apa? Nikmat apa? Kecukupan dan kelengkapan anggota tubuh. Mata bisa melihat, mulut, nah ini kan banyak ngomong kan, berarti sehat. Mulut bisa berbicara, ya kan? Kalau tidak baca ngomong bisu. Itu bisu namanya. Coba kamu boleh ngomong, cuman ngomong itu Oke? Tidak usah bersuara. Kaki bisa melangkah dengan santai, nyaman. Nah, ini semuanya salah satu nikmat terpenting yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sangat wajib kalau kita bersyukur, di antaranya itu dengan lafaz tadi. Jadi kalimat
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafalah kamu salawat tibbul qulub? Hafalah? Hah? Hafalah? Nian. Boleh kita coba? Boleh? Siap. Wahid, ithnani, salasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, sebelah sini caknya lancar, sebelah sini belum lancar. Awas kamu. Yang lancar lagi Ustaz insyaallah njuk roti. Insyaallah. Oke. Adik-adik sekalian, kakak-kakak SMA dan SMP IT Al-Furqan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan mengulas tentang isti'dadat. Ya. Apa itu isti'dadat? Isti'dadat itu adalah kata jamak dari isti'dad. Maknanya apa? Persiapan. Jadi isti'dad. Jadi persiapan apa yang akan kita bahas? Persiapan nak balik? Bukan. Kamu belum libur, masih lama libur kamu. Lagi kamu kira, Ustaz ni nak belajar tentang persiapan nak balik. Kalau nak balik kamu tak usah diajar ke gini, cepet balik. Ya tak? Apalagi kalau pengumuman. Diumumkan kepada seluruh santri SMA, SMPT Al-Furqan, kita libur, bercepat. Ya tak? Apa yang kita perlu persiapkan di sini? Tarhib Ramadan. Ya, menyambut bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh kakak kalian, ustadz kalian. Ya. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini sudah tanggal 17 Sya'ban. Berarti 13 hari lagi kalian bakal tak baca makan siang. Udah baca makan siang. Makan pagi boleh, tapi sebelum subuh. Makan malam boleh setelah sholat atau setelah azan maghrib. Ya. Nah, bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan kita temui, ya, itu bulan yang sangat memerlukan kesiapan, baik secara ruh, secara fisik, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu ada beberapa persiapan-persiapan yang perlu kita semuanya secara maksimal, ya, mempersiapkan sehingga nanti ketika berada di bulan Ramadan atau di bulan suci Ramadan, kita tidak gelabakan lagi. Kalau dalam pepatah Arab itu ada kalimat begini: man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan,
maka dia harus punya persiapan. Lalu apa persiapan-persiapan yang harus betul-betul kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa meraih secara maksimal kebaikan, keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa itu? Persiapan ilmu. Catat. Ada kuis kaki yang tidur. Oi, yang tidur. Oi. Kamu ini tidur. Jangan tidur. Sore-sore cak ini tidur itu kata Nabi pacak nyebab ke junun, gila. Yang tidur sudah asar pacak jadi gila. Minimal gila tidur. Gila tidur junun. Maka jangan galak tidur. Tegap badannya tu. Gerak-gerak ke, kalau ngantuk gerak-gerak ke. Insya-Allah kaki tak lama lagi ada jus marjan. Lagi dikirim. Insya-Allah, tak? Itu tak tahu. Nah, ilmu itu merupakan hal yang sangat penting. Imam Bukhari rahimahullah, beliau ketika membuat kitab Sahih Bukhari itu meletakkan al-ilmu qabla al-amal, babul ilmi qabla al-amal. Secara khusus beliau membuat bab terkait apa? Berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Betul tak? Nak ada ilmunya dulu sebelum kita beramal soleh. Puasa Ramadan ada ilmunya tak? Ada tak? Apa di antaranya? Nah, bagaimana makan sahur? Betul tak? Bagaimana berbuka? Betul? Makan sahur yang terbaik itu kapan? Ya, adik-adik bingung juga kan? Sudah dipelajari sebenarnya kalian itu, cuman ketika Ustaz menjelaskan kalian tidur. Tidur, jangan tidur. Makan sahur yang terbaik itu adalah takhir. Apa itu takhir? Nah, diterakhirkan. Kapan waktunya? Ya, kurang lebih 30 menit sebelum azan. Itu takhirus sahur, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Umatku akan selalu dapat kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa serta memperlambat makan sahur. Jadi kalau adik-adik makan sahur, misalnya jam berapa makan sahur? Sudah Isya bukan makan sahur namanya, makan malam. Kata kamu, Ustadz aku males bangun, aku nak sahur lah. Boleh tak? Boleh baik. Cuman besok jangan berutuk kelaparan. Makan sahur kaki sudah Isya, sudah itu besoknya kelaparan. Ya Allah laparnya sempoyongan. Nah itu tak boleh. Berarti kita menyiksa diri kita sendiri. Makan sahur jam 1 malam boleh tak? Boleh, tak kata masalah. Tapi kurang afdol, tak bagus. Makan sahur itu yang terbaik itu kapan? Nah tadi diterakhirkan, kurang lebih 30 menit. Apalagi kalian kan tinggal nangop. Tahu tak tinggal nangop? Adik-adik nangop, tahu tak? Tinggal makan. Jadi adik-adik itu tak perlu lagi nak bermasak, tinggal antri di dapur, ngenjuk ke piring, ngagik diisi, plong. Bawa ke kamar, op,
plong up. Nah, betul lah, betul lah. Oh, siapa nih namanya? Mahmud. Iya, begitu. Jadi diterakhirkan sahurnya itu salah satu contoh, ya, cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita makan sahur. Kemudian nanti akan dipelajari di kelas, ya, itu tentang tata cara Ramadan, ya. Kemudian juga berbuka puasa. Nah, berbuka puasa juga dipelajari. Kapan berbuka puasa itu yang baik? Adik-adik? Bukan habis sholat maghrib. Bukan. Kalau ladar bubuko, cepat-cepat bubuko. Bubuko ini bukan makan. Bukan makan nasi. Buka puasa. Kalian itu kalau depan, kalau ada azan itu letakkanlah di depan kita tuh apa? Apa? Ini yang perlu kalian pelajari. Jadi berbuka yang baik itu dengan kurma. Marjan. Ustadz, bukan ke buah-buahan yang lain boleh? Kenapa harus semestinya harus kurma? Apakah di tempat Nabi Muhammad SAW dulu itu tidak ada buah-buahan selain kurma? Ada. Zaman Nabi itu ada semangka? Ada. Zaman Nabi ada pisang? Ada. Zaman Nabi ada anggur? Ada. Ada galo. Zaman Nabi ada apel? Apple toka? Ada tak? Ada. Apple toka. Tahu kamu apple toka? Mahal itu. Itu apel yang paling mahal tuh apel toka. Lah digigit oleh tupai tetap masih mahal. Mestinya murah kan? Apel apa itu? Iya, itu buah-buahan lah rusak tapi masih mahal, dan itulah. Kita ini kadang-kadang itulah. Dinjuk buah-buahan lah rusak. Kenapa mesti korma? Oh, ternyata korma itu untuk orang yang baru berbuka puasa itu sangat tepat untuk perut. Untuk perut netral ke perut. Ini dah kalau berbuka bakwan. Apa lagi? Es campur. Mie goreng. Telur, nasi, pempek. Jazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuk. Cak itu kamu tuh kan? Ada tak? Sudahnya apa? Mandaknya meluruk nekuk ke badan dak bisa. Solat ke masjid lagi ujung-ujungnya cak ini nah. Ada tak? Oh ya, ada tak? Iya. Dak baca nak diluruskan lagi badan, dak baca ditekuk lagi. Olehlah kepadatan. Seharian dak makan, kamu sambar al-lu'lu' wal marjan itu. Apa al-lu'lu' wal marjan? Belulu dan sirup marjan. Belulu, sirup marjan, belewa. Kalau siang itu nyengok minuman itu segentong itu cana dihabis sih kalau. Gum. Oleh haus tadi. Nah, yang cah inilah yang kita berarti belum belajar adik-adik. Jadi yang terbaik itu bagaimana? Kita berbuka puasa cara Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Berbukalah yang manis-manis terlebih dahulu. Apa itu? Korma. Minimal 3 ekor kurma.
atau sikok jadilah. Sudah itu minum air putih. Jangan makan nasi dulu. Oi, jangan makan bakwan dulu. Tidak. Yo. Cak itu, cak wong nak jurus apa? Kumpu itu nak makan. Laju. Jangan cak itu. Makanlah dulu, berbukalah dulu, setelah itu sholat maghrib. Sudah jedah ketika kita sholat maghrib, perut kita sudah mulai netral. Ini cara berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akorda, puasa ini pacak dipraktek tak? Untuk ustaz-ustaz tolong nanti ketika berbuka puasa tak usah njuk minum kecuali minum putih. Tak usah njuk makanan kecuali kurma. Nasi tak usah njuk dulu. Lauk tak usah njuk dulu. Protes kamu tak? Ya, tak mungkin lah ada dinjuk lah habis kita tak baca sembahyang tarawih oleh nunggu kamu antri makan. Ya intinya adik-adik ditahan. Nah itu salah satu cara, ya, cara ketika kita makan sahur. Makan sahur pun makan yang apa? Yang bagus makan sahur itu. Makan sahur tuh jangan banyak makan yang asin-asin. Ini dah sahur makan iwak pedo, iwak asin. Kehausan kamu sehari-hari puasa. Jangan. Ini cara makan yang baik. Tata cara seperti ini ada ilmunya. Itu yang sederhana adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ustaznya juga ada yang kena juga cak itu. Laju. Apalagi depan tu ada apa? KFC. Maju je kamu. Riches pula. Ibunya lah cocok pula. Kirimnya ayam riches. Ada KFC pula. Ini yang kadang-kadang kita di luar kendari. Ilmu. Dulukan ilmu, jangan dulukan nafsu sahwat. Kalau kita mendahulukan nafsu sahwat, fisik kita ini akan menjadi rusak. Nah, ini yang pertama, berilmu. Jadi adik-adik pelajari fikih puasa. Cara berbuka, cara sahur, sholat tarawih itu mak mano. Malaman bulan puasa itu apa yang kita gawe ke? Baca Quran, tadarus. Ada kan di sini tadarus adik-adik? Ada tak tadarus? Kalau sebenarnya ada, cuman kamu kadang-kadang tertidur. Tadarus, ya. Kemudian apa lagi? Banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan selama bulan puasa. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah amal-amal yang mendukung nanti ketika kita berada di bulan puasa. Amal-amal soleh itu nak dilatih dari sekarang adik-adik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayatnya menyebutkan hampir beliau itu selama bulan Syaban ini full puasa. Ada yang puasa sunat tak di bulan Syaban ini? Adik-adik? Ada yang lah puasa sunat belum? Ada? Ada, malu-malu be kamu Ustaz-ustaz ini juga ada aku rasa. Puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis. Nih, tinggal berapa Senin berapa Kamis lagi? Besok Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, 2 kali lagi. Senin Kamis. Insyaallah Sabtu sekali lagi. Itu kita masuk bulan Ramadan. Nak dilatih puasa itu. Itulah kita kadang-kadang kalau sudah masuk bulan puasa itu badan itu lemas, berat karena kita tidak melatih. Maka kita katakan bulan Sya'ban ini adalah bulan warming up. Wow, apa itu warming up? Pemanasan. Jadi sebelum main bola itu ada
Pemanasan dulu, lari-lari dulu keliling lapangan. Itu kalau nak main bola kaki. Kalau puasa nak ada pemanasan dulu. Puasa tak pernah, tahu-tahu masuk bulan Ramadan puasa. Itulah seharian. Ya Allah, laparnya. Segala yang dijengok makanan itu lemak kalau. Tak? Benar tak? Nah, karena ini tidak terbiasa, tidak dilatih terlebih dahulu selama di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab bisa dilakukan seperti itu. Sekalilah minimal kalian tuh puasa, latih. Jangan kaget. Nanti masuk bulan Ramadan itu kita tidak kaget lagi. Perut ini tidak kaget. Kaget apa? Kaget tidak makan. Ustaz, biasa be Ustaz kaget bulan Ramadan. Iyo, biasa bae. Itu kalau yang pernah puasa. Kalau tidak pernah puasa, nah itu kaget. Kemudian yang kedua apa? Salat. Amal yang perlu ditingkatkan itu salat. Kenapa Ustaz harus salat? Salat wajib terutama. Belajarlah dari sekarang. Saya yakin adik-adik, kakak-kakak di ITIAL Furqan ini itu sudah mempraktekkan waktu sholat ke masjid. Nah itu bagus. Itu untuk melatih. Karena apa? Sholat wajib itu adalah standar kebaikan. Sholat faridah, ya, sholat faridah itu adalah standar kebaikan. Kalau sholat kita baik, insya Allah seluruh amal yang lain itu akan ikut baik. Kenapa Ustaz harus sholat? Woi, Ramadan kage, terbayang tak kamu sholat tarawih itu? Nguapnya. Sholat tarawih kage. Allahu Akbar. Cocok pula lagi imam di sini. Baca apa? Surah Al-Baqarah? Surah apa? Pelak dibaca? Yasin. Kamu nih Yasin. Tetemas kaki kamu, lutut kamu dibaca Yasin. Kalau yang itu lemah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tegak lagi. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Lemak solat tarawih je itu. Tidak apa-apa, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tidak masalah. Cuma lah kecemekian kamu. Ngambil pangkal-pangkal surau baik. Tak salah-salah kaki. Surau apa itu? Yang kaf ha ya ain sad itu? Maria be. Kaf ha ya ain sad. Oh jamaah, tak tahan lagi nak nunggu ayat selanjutnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi ada itu masih mending. Di tempat, di satu daerah itu solat tarawihnya mana panjang cepet 15 menit. Pernah tak kamu nonton videonya tuh? Solat tarawih yang cepat itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah. Ya Allah. Apa nih yang dibacanya dah? Ada kan? Mending baca yang itu kalau nak cepat nih, ada tak? Wairil maghdubi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Dah apa kan? Itu masalah. Akor Ustaz. Kena marah kamu. Yasin baik. Ya minimal surah-surah yang ada di juz amma itu, tapi walaupun pendek karena udah terbiasa tadi sholat itu nak dilatih. Kalau tidak terbiasa akan menyebabkan kita berat.
melaksanakan sholat itu. Sholat tarawih kaki selesai jam berapa? 8.30 ya. Sudah tuh kaki tadarus Al-Quran. Sudah tadarus Al-Quran kaki apa lagi? Makan dikit kamu tuh, makan nyodai yang apa? Yang buku tadi, yang kelengkeng, belulu, apalagi cincau, dawet yang belum dimakan dulu kan? Tidurlah jam 10. Ada jam 10 tidur kalian? Tidur lagi, bangun lagi kaki jam 3. Sahur. Disuruh dibangunkan oleh ustaz. Ini perlu persiapan apa? Maka yang ketiga setelah persiapan amal soleh itu adalah persiapan fisik. Ini nih ustaz banyak yang sakit, termasuk ustaz tuh agak capek juga ini ustaz deh. Kita doakan semoga beliau ini sehat. Amin. Nah, lemes ya. Perlu sekarang adik-adik minta kirimi madu dengan bapak kalian. Pak, kirimi aku madu pak, habas sauda. Apa lagi yang kira-kira nambah vitamin itu? Jangan lagi, Pak kirimi mie goreng pak, mumpung bulan puasa. Ya, minta kirim mie goreng mumpung belum masuk bulan puasa. Madu, fisik ini perlu dipersiapkan. Kenapa? Banyak kita sebelum masuk bulan Ramadan itu semangat, tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan lemah semangat kita, fisik kita. Apalagi ini nanti bulan Ramadan itu masih dalam kondisi musim hujan. Berat itu kalau musim hujan itu. Biasanya banyak yang pilek, yang sakit kepala dan lain sebagainya. Kalau fisik kita tidak mendukung, puasa Ramadan itu akan bisa tinggal. Kawan-kawan puasa galo, kita tidak puasa gara-gara sakit. Maka orang, salah satu contoh naik haji, adik-adik, kalau naik haji walaupun ada duit, kayo rayo berduit, waktu ada, negara Arab Saudi aman, aman. Tapi kalau kita tidak sehat disuruh dah oleh pemerintah, boleh tak? Tengoklah COVID kemarin, COVID-19 ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Tak boleh kita berangkat naik haji. Karena apa? Kondisi kesehatan dunia lagi tak bagus-bagusnya. Jangankan di Arab Saudi, di Indonesia salaman, mana salaman kita dulu? Ingat tak kita lagi dulu penyakitan dulu? Adik-adik, ketika kita lagi penyakitan dulu, ingat tak? Mana salam? Salaman mana? Cak ini salaman, ingat tak? Tak? Jangan rusak nah gitu dulu. Ustaz dulu ada, Ustaz punya dulur betino. Jadi beliau itu kena sakit. Tahu dah adik-adik? Jadi gawe Ustaz ketika ke rumah dia, duduk di kursi, dia balik ke rumah dia kan sempat duduk di kursi itu. Ustaz ngambil spray nyemprot tadi itu. Tempat dia duduk tu Ustaz semprot. Dulur Ustaz itu oleh takut kena COVID, karena dia terindikasi dulu tuh ada bercak di mana di dalam paru-parunya itu. Karena dulu kalau bercak dalam paru-paru itu terindikasi COVID kan. Jadi tempat dia duduk bersalaman, teka dulur kita itu pun terputus adik-adik. Itu zaman COVID. Sekarang lah kalian pecah muka mulutnya nah. Dulu sholat berapa jaraknya kita sholat? Sadar tak kamu? Uang baru sembuh.
Berapa? Semeter. Itu mending lah baca sholat. Tak jadi sholat di masjid. Azan apa dulu? Aduh azan azan be cuman. Kalau di Timur Tengah tuh sempat dah ganti azan. Iya, tak boleh keluar. Bayang ke kamu? Nah itu kondisi yang nyata. Haji tak baca, puasa Ramadan ini ada kamu sembahyang tarawih? Bisa tak di masjid? Tak bisa. Sembahyang di rumah gitu. Sembahyang apa? Sembahyang Idul Fitri. Jangan coba-coba kamu. Ustadz diminta khotib di Palembang. Pak Kiai kata Ustaz, tak bisa masuk Palembang. Di Karyajaya dicegat. Jadi wong Indralayo nak khotib Indralayo be. Yang Palembang be. Tak boleh keluar. Yang Layo tak boleh ke Palembang, yang Palembang tak boleh ke Layo. Please nunggu. Nak dicek. Oh ya Allah. Ini adik-adik disuntik tak kemarin? Hati Ustaz 3 kali kena suntik COVID-19 itu. Ini aku yakin ini banyak ustaz-ustaz. Ustaz kena ustaz 2 disuntik 2 kali 2 kali kena suntik. Ya Allah. Ini salah satu contoh adik-adik. Kalau kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beribadah. Sampai haji itu diputus oleh pemerintah Arab Saudi selama 2 tahun tidak boleh naik haji. Hampir 2 tahun dulu 2 tahun tidak boleh naik haji. Tutup bandara. Sepi dunia. Baru COVID-19 Pak Mano kalau COVID 20, 21, 22, 23, 24 19 lagi cak itu. Nah, inilah perlu persiapan fisik ya, fisik. Jadi kalau adik-adik tidak siap secara fisik, itu bisa meninggalkan puasa Ramadan. Jadi kaki di bulan Ramadan jangan diporsir main itu. Ini yang galak begadang. Di bulan puasa boleh begadang, tapi begadang datang ke pahala. Datangkan amal soleh, baca Quran, tahajud. Kalau begadang tidak datang manfaat, itu mestinya ditinggalkan. Ini yang keberapa tadi? Persiapan yang ketiga. Yang keempat, persiapan materi. Di antara materi itu apa? Fulus. Fulus. Apa itu fulus? Duit, uang. Perlu. Dah baca makan sahur kamu kalau dah ganti lauk. Makanya kalian persiapkan fulus. Apalagi kalau misalnya puasa di pondok. Pak, minta duit. Apa? Aku nak puasa kaki, kepengen makan ini. Cuma jangan yang lemak terus. Pak, pokoknya Pak, aku hari pertama harus rendang. Kalau Bapak galak aku puasa, hari kedua ayam bakar Pak. Hari ketiga sate kambing. Hari keempat soto. Rubuh bapak kamu. Woi. Boleh tak aja itu? Lajulah kamu ada duit. Kepalang kamu ada duit ni, anjuk ustaz-ustaz ini. Maka datang pahala. Akor tak? Adik-adik. Kaki kamu tuh kalau datang pahalanya kaki mesan ke lauk, Pak tolong buatkan lauk rendang Pak. Cak 1 kilo daging. Walau kebanyak kata bapaknya. Aku nak sedekah dengan kawan sekamar. No, cak itu bagus tak?
Akor hari kedua. Misalnya hari pertama, siapa nama kau ni? Danis. Hari pertama Danis, kawan sekamarnya. Danis, kau telepon bapak kau. Apa? Pesan ke untuk kawan sekamar. Apa lauknya? Rendang. Akor untuk wong berapa sekamar kamu? Berapa? 17. Tapi cak ini caranya Danis. Pak, kamu nak dapat pahala dah, Pak. Kamu keluar ke dalil pelajaran kamu dengan ustaz. Mak mano? Kata ustaz tu, Pak, setiap orang memberi buka puasa itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sama sekali. Iyo, kata bapaknya. Iyo, Pak. Jadi mano? Jadi Pak, aku nih kepengen bapak itu buatkan aku rendang daging sekilo untuk kawan 15 sekamar. Oh, cak itu kata bapaknya. Lah kata kau tadi kan buko. Kalau buko tidak perlu dah rendang nian. Kurma sikok jadilah. Jadi agi bapak kirim 15 biji kurma. Kata bapaknya, aku nak ambil pahala buko puasa je baik. Oi, tak mesti cak itu. Ya, ajarkan bapak kamu. Itulah gunanya kalian. Kaki hari kedua, tadi setelah Danis, siapa ini namanya? Ubay. Nah, hari kedua Ubay. Pak, kami ini ada perjanjian, Pak, di kamar kami ini. Jadi kami ini wong 15. Sampai pertengahan Ramadan sebelum kami balik nih kami ada giliran, Pak. Hari pertama kemarin Danis, Pak. Dia rendang, Pak, ngambil jatah lauk. Jadi kawan sekamar tu dapat rendang hari pertama. Terus kau, ya Pak, aku dak lemak, Pak. Madai bapak dak terbeli omong ke. Apa kau nak? Ayam bakar, Pak. Untuk jatah 15. Ya lemak kan digilir-gilir ke itu. Dak berat tak? Hari kedua, hari ketiga Mahmud, hari keempat Hamid. Jadi selama 15 hari itu digilir ke kawan-kawannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akor dah aja itu. Akor dah. Nah, sambil praktek sodako di bulan Ramadan. Materi yang perlu kita persiapkan itu tercukupi. Nah, ini salah satu cara contoh kebersamaan. Jangan kaget kalau berbuka masuk ke kepala dalam lemari. Takut dipinta oleh kawan. Makan lagi, sembunyi. Oi, melo, oi, bak lauk apa? Mentanglah bapak yang ngirimi apa? Sekotak KFC. Makan dalam lemari lagi berbuka. Oi, jangan. Ada tak cak itu? Ada tak? Tak gatik. Kamu ni galak nian. Kebersamaan, kebersamaan selama bulan suci Ramadan. Itu gunanya persiapan materi untuk menunjang kita berpuasa, kemudian juga nanti untuk kita buka puasa. Kalau dah lemak lauknya tu kamu juga lah males. Asal berbuka. Ustaz dulu, tahu tak kamu buka puasanya apa? Oi, adik-adik. Oi, kamu apa buka puasa? Oh, nasi goreng. Woi, lemak nian. Aduh ni. Pakam kamu. Oi, tahu tak kamu Ustaz dulu buka puasa apa? Serba putih, makanya Ustaz ni bersih wongnya. Apa? Nasiun putihun. Nasi putih. Su'unun putihun. Su'un putih. Kubisun putihun. Kubis putih. Ayamun dah jarang ayam. Jarang ayam. Itu dah ada anak murid Ustaz ini. Dia ngerasa ke betapa pedihnya. Jadi Ustaz dulu su'un nasi putih, su'un putih, lauknya apa? Iwak asin. Terbayang tak kamu? Berbuka.
Kalaupun lauk daging, lauk sop. Tahu tak dapat apa sop itu? Tulangun. Tahu tak kamu tulangun? Tulang. No, ngegit tulang itu. Ngapo? Ternyata di dalam tulang itu ada sumsum. Di dalam tulang ayam itu ada sumsum. Itu lebih baik daripada daging ayam. Jadi kalian kalau makan ayam jangan makan dagingnya, makan tulangnya. Itu sebenarnya yang bagus. Tapi kamu lagi kena marah jin. Tulang tuh makanan jin. Kata jin, "Woi, alang kerakus anak manusia ini, woi. Daging dimakannya, kulit dimakannya, tulang dimakannya. Kesian pula dengan jin." Jadi adik-adik, begitu ketika kita berbuka puasa. Alhamdulillah kalian dapat nikmat Allah. Buka puasa pacak pakai nasi goreng, pakai telur, pakai daging, pakai rendang. Artinya nyaman kalian berbuka puasa. Syukur. Semangat dak puasa? Semangat dak? Siap puasa tahun ini 30 hari full? Nih, siap dah? Yang tidur? Itu tidur? Siap dah puasa 30 hari? Jangan dibatal ke ya. Kaki kata Ustaz, nyelur-nyelur kaki ke kamar mandi. Nangguk banyu. Hai kau, cak sehat nian puasa seharian ini. Ingat, di kamar mandi Ustaz banyak masang CCTV. Tahu yang minum nyelam sambil minum. Yo, karena CCTV Ustaz Pondok inilah IP68. Pacak ditenggelamkan dari dalam bak itu nah CCTV. Jadi dia merekam dari bawah. Moncong kamu minum banyu itu ketahuan. Awas kamu. IP68 lah. Anti air. Yang galak minum kamu banyu kamar mandi. Ada di sini. Iyo sekarang kamu udah galak minum dan puasa. Bening banyu kamar mandi. Ya setidak-tidaknya 4 itu yang perlu ada persiapkan. Apa yang pertama tadi? Persiapan ilmu tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua persiapan apa? Amal soleh. Yang ketiga persiapan fisik. Yang keempat persiapan materi. 4 ekor ini dihafal ke, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kelak insya Allah kalian akan bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, itu saya adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Biasa kalau nanti ada kesempatan terakhir kita akan melakukan tanya jawab kalau ada kesempatan. Demikian. Hal-hal yang mungkin membuat kalian tersinggung karena kita akan masuk bulan Ramadan. Kosong-kosong ya. Akor kosong-kosong setuju? Setuju tak? Begitupun juga kesalahan ustaz-ustaz juga kalian maafkan. Maaf ke tak? Besok buat lagi ya. Buat lagi besok. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.